kejadian manusia menurut hakikat. Kejadian menurut manusia menurut hakikat artinya manusia yang sebenarnya terjadi daripada Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Sayyiduna Abdul Razak radhiyallahu anhu. Sudah kayaknya Pak? Oh, sudah diingatkan. Kemarin sudah diingatkan catat batas. Saya ulangi. Sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Sayyiduna Abdul Razak atau Sayyidina Abdul Razak dari Sayyidina Jabir radhiyallahu anhu. Sayyidina Jabir atau Sayyidina Jabir adalah sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau inilah pencipta ilmu Al-Jabar. Sudah apa? Kan bahar itu malah ada ilmu Al-Jabar. Jadi menurut riwayat di dalam kitab ini bahwa beliau inilah pencetus yang namanya ilmu Al-Jabar, ilmu hitung-hitungan. Terpikir oleh Sayyidina Jabir, ada yang pertama, apa yang pertama kali Allah jadikan sebelum menjadikan Allah Subhanahu wa taala akan sesuatu. Akhirnya datang Sayyidina Jabir radhiyallahu anhu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bertanya. Sayyidina Jabir datang ke Rasulullah langsung bertanya. Di antara pertanyaannya, ujar Sayyidina Jabir, bi abi wa ummi, demi ayahku, demi ibuku, sumpah membawa nama ayah dan ibu. Ini kalau belum masdarnya hadir, kalau bersumpah membawa ayah ibu, biasanya kalau ingin melakukan sesuatu itu harus terjadi. Kalau beliau marah pada seorang harus dipukul, kalau enggak ketemu enggak berhenti. Ini Sayyidina Jabir itu bertanya membawa dengan nama ayah ibu. Artinya kalau belum tuntas, belum berhenti bertanya. Itu sifat daripada sahabat Nabi yang bernama Sayyidina Jabir radhiyallahu anhu. Ujar beliau tadi, bi abi wa ummi akhbirni an awwali syai'in khalaqahu Allahu qabla asyah. Ya Rasulullah, tolong kabarkan, beritakan kepada saya dari sesuatu yang Allah ciptakan itu, pokoknya sebelum ada sesuatu. Apa yang diciptakan Tuhan? Kalau belum ada sesuatu, berarti Allah dalam masa kesendiriannya dengan istilah wahdatul wujud. Itu ditanya beliau. Karena kalau beliau pencipta semacam Al-Jabar, kenapa bisa? Berarti itu pemberian Allah. Kau bisa mengerti hitung-hitungan. Lalu beliau terpikir masalah penciptaan sesuatu itu. Di antara semua sesuatu itu, mana di antara sesuatu itu yang pertama kali, yang pendahuluannya diciptakan oleh Allah. Ini kata-kata Sayyidina Jabir kepada Rasulullah dengan pertanyaan yang cukup serius. Qala, Nabi menjawab,
Nah, Nabi tahu kalau dia membawakan tabi abi umi, Nabi harus tuntas dijawab. Ya Jabir, innallaha khalaqa qabla asya'i nura nabika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya ujar Nabi, wahai Jabir, Allah Ta'ala menjadikan sebelum sesuatu itu adalah nur Nabi Muhammad, ya nur Rasulullah. Saya ulangi, demi ayahku, demi ibuku, ini arti dikata di atas tadi. Beri berita kabar wahai Rasulullah kepada hamba tentang apa yang pertama kali Allah jadikan atau apa yang mula-mula Allah jadikan sebelum menjadikan Allah akan sesuatu itu. Lalu ya Rasulullah SAW menjawab, wahai Jabir, pertama kali Allah jadikan atau yang mula-mula Allah jadikan ialah nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti Sayyidina Jabir yakin karena Nabi langsung menjawab pertanyaan itu. Dengan tuntasnya jawaban Nabi, tidak lagi harus menimbulkan pertanyaan. Wa bi riwayatin ukhra, dalam riwayat yang lain. Berarti ada dua riwayat sementara pendapat di sini. Pertama tadi awal makhluk itu nur Nabi Muhammad. Wa bi riwayatin ukhra, dalam riwayat hadis yang lain dikatakan wa anta min tilka asya, ujar Nabi Jabir, engkaulah termasuk salah satu sesuatu yang Allah ciptakan dari Nur Muhammad. Nur Muhammad Allah ciptakan, tapi dari Nur Muhammad itu terciptalah sesuatu itu, maka engkau termasuk di sana. Berarti Sayyidina Jabir itu diciptakan dari Nur Muhammad, termasuk kita hari ini. Nanti didukung hadis yang lain. Nabi Muhammad SAW mengatakan secara khusus kepada Jabir, karena Sayyidina Jabir pada saat itu yang bertanya. Maka Nabi, wa anta min tilka asya, engkaulah termasuk dari sesuatu itu yang Allah ciptakan dari Nur Muhammad. Pada hadis yang lain Nabi Muhammad SAW bersabda, ana minallah wal mu'minuna minni. Jadi pertanyaan Sayyidina Jabir tadi satu pertanyaan didukung dengan dua hadis selain hadis yang pertama. Jadi jumlah hadisnya untuk sementara ada 3 hadis yang mendukung itu. Kata Nabi Muhammad SAW daripada nur zat Allah SWT, selangi ana minallah wal mu'minuna minni, saya ujar Nabi berasal dari nur zat Allah. Nah, untuk gampang dipahami itu, maka sebelum pertanyaan itu dilontarkan oleh Sayyidina Jabir, maka sudah diantisipasi pada dahulu oleh Tuhan. Di antaranya penciptaan Siti Hawa. Siti Hawa diciptakan dari tulang rusuk sebelah kiri. Jadi kalau Allah menciptakan Nabi Muhammad diciptakan dari nur zat Allah, kita sudah paham lantaran melihat Siti Hawa
bukan diciptakan lewat penciptaan langsung seperti penciptaan Adam alaihissalam. Yang kedua, Siti Hawa diciptakan, dijadikan Allah tidak berproses seperti manusia umumnya, yaitu hasil hubungan suami istri. Tapi ini penciptaannya diambil dari tulang rusuk. Jadi ketika Allah menceritakan ana minal nabiyina ana minallahu wal mu'minuna ini, oh kita paham artinya Allah Ta'ala itu maha kuasa, bisa apa aja yang Allah akan lakukan itu tidak akan mungkin terhambat itu, karena Nabi maha kuasa. Secara umum Nabi mengatakan bahwa orang mukmin, orang Islam itu daripada Nur Muhammad. Dalam hadis qudsi didukung lagi hadis yang lain, lalu namanya hadis qudsi. Hadis qudsi itu adalah ucapan Allah tanpa melalui perantara malaikat, langsung dengan Rasulullah atau lidah Rasulullah yang digerakkan untuk berbicara. Allah menggerakkan lidah Nabi dengan dasar dalil wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Ya Tuhan, Nabi Muhammad itu tidak akan bertutur, tidak akan berbicara, tidak asal ngomong, tapi semua itu hasil dari bimbingan Allah. Di antaranya tadi bunyinya khalaqtuka min nuri wa khalaqtul khalqa min nurika. Aku jadikan engkau, kau siapa? Kak Muhammad. Nah, kata Muhammad ini pada jamaah tidak dikatakan Muhammad langsung, cuma ada kata-kata ganti. Kak itu kata ganti menunjukkan siapa engkau, kata Muhammad. Jadi dia belajar Tuhan, khalaqtuka, aku jadikan engkau Muhammad min nuri, dari nur zatku. Wa khalaqtul khalqa min nurika, aku jadikan semua makhluk itu dari nurmu Muhammad. Jadi saling keterkaitan antara hadis yang pertama dengan hadis 2, 3, dan 4 ini. Satu sama lain saling mendukung, saling memperkuat pendapat itu. Yang pertama, menurut Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa kejadian manusia ya kita ini termasuk manusia. Ujar Tuhan, hal hakikat bahwa kejadian manusia hakikatnya atau sebenarnya daripada Nur Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, jasmani dan rohani, lahir batin itu Nur Muhammad. Yang tadi bahasanya khalaqtul khalqa min nurika, aku jadikan semua makhluk itu dari nurmu ya Rasulullah. Didukung, saya ulang kembali, dalam kitab I'anatul Talibin, di pertengahan kitab itu dikatakan Tuhan dalam hadisnya, laulaka lama khalaqtul aflaq, jika tidak karena engkau Muhammad yang akan aku ciptakan, maka tidak aku ciptakan makhluk-makhluk yang lain. Berarti posisi Allah dalam keadaan kesendirian, tapi terciptakan, lalu ada makhluk Tuhan, lalu ada perintah Tuhan, lalu ada hukum berlaku di dalam aturan Tuhan itu. Ada yang namanya hukum adat, ada hukum namanya hukum fikih, hukum ilmu tauhid, hukum ilmu tasawuf. Yang kedua, sebenarnya kejadian manusia adalah daripada Nur Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam secara kuliah, secara keseluruhan manusia ini.
termasuk semua nabi rasul, karena penciptaan Muhammad itu benar-benar pertama kali, berkembang berikutnya dari nol itu. Makanya Nabi Rasul itu pada zaman tunduk hormat kepada Rasulullah. Fajar guru ketika kealiman, kepintaran Rasulullah itu meliputi ilmu Rasul Tuhan, maka di situ Tuhan menampakkan kepada kita, inilah makhluk yang Allah paling cintai dan diberikan ilmunya lebih dari segala makhluk yang lain, termasuk di antara manusia yang bersetetal dengan Nabi Rasul Tuhan, Nabi Muhammad. Buktinya ketika Nabi Isra Mi'raj, di situ saling keterkaitannya. Isra Mi'raj, Nabi Muhammad berjalan sampai di Masjidil Aqsa, disuruh sembahyang di situ. Maka dikumpulkan Allah lah para Nabi Rasul itu. Masing-masing Nabi tahu diri, mundur ke belakang Nabi. Artinya menyadari dia ada makhluk Allah berupa manusia yang tua-tua, Nabi Adam. Secara jasadnya Nabi Adam pertama, secara hakikatnya Nabi Muhammad lantaran diri Nur Muhammad. Mundur Nabi ke belakang sana, lalu disuruhlah jadi imam. Tapi Tuhan langsung mempersilahkan Nabi Muhammad ke depan. Yang lain Nabi Muhammad jangan saja tidak, majulah Nabi, karena perintah Allah lewat perintah Jibril, majulah Nabi menjadi imam. Jadi semua Nabi Rasul itu menjadi makmum. Itu isyarat bahwasanya seluruh makhluk Allah berupa manusia itu di bawah Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebut namanya tadi, manusia adalah daripada Nur Muhammad SAW secara kuliah, secara keseluruhan atau sekalian. Yang ketiga, sekalian alam semesta. Ya, alam ini zahir batin, yang nampak, yang tidak nampak. Yang nampak seperti langit, bumi, pohon-pohon, itu makhluk Tuhan, alam namanya. Yang nampak dilihat, ada makhluk yang tidak nampak, ya namanya alam gaib, termasuk surga, neraka, itu tidak nampak. Haras, kursi, ya itu berarti tidak nampak. Jadi yang nampak, yang tidak nampak itu hasil Allah ciptakan. Coba kembali, sekalian alam semesta dan apa yang ada di dalamnya terjadi sebenarnya daripada Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah cukup didukung hadis, bahkan surahnya ada surah An-Nur. Surah An-Nur itu bicara masalah nur. Ada nanti ayatnya yang dulu tahun 72 itu menjelaskan urut bercatat 2 tangan. Itu penjelasan guru. Saat itu belum ada orang yang menjelaskan secara gamblang, secara rinci, secara terbuka. Cuman beliau tetap waspada. Jangan sampai pengajian berupa seperti itu ada yang merekam, khawatir nanti salah paham. Jadi hanya satu yang boleh merekam itu, yaitu namanya keluarga guru bernama Yusuf Kabul. Jadi hari ini yang bahari tidak boleh direkam sudah mulai bermunculan, lantaran satu di antaranya yang melakukan adalah Yusuf Kabul. Jadi artinya hari ini orang masih bicara seperti ini, termasuk kita di sini. Bahari kenapa pada baca kayak seperti itu? Lantaran kitabnya masih asli berbahasa Arab. Hari ini sudah bahasa kita.
Artinya terbantu kita memahami kitab itu. Di mana-mana cerita Nabi Muhammad dan kitabnya ada sudah dibaca, yang termasuk kita pegang ini orangnya masih hidup dan itu mungkin tidak jauh usia dan berkumpul, tetapi orang masih hidup. Namanya Mahmud Hasil ini. Nama beliau Mahmud Hasil. Keempat, manusia dilebihkan Allah Ta'ala dengan diberinya akal. Siapa ada akal pertama? Yaitu Adam alaihissalam. Begitu diciptakan Allah Nabi Adam alaihissalam, wujud Adam sudah jadi, sudah ditiupkan roh ke dalam jasadnya, lalu bergerak. Bergerak artinya tanda hidup. Nah, saat itulah Allah berikan yang namanya akal, kecerdasan IQ. Nah, di saat pemberian akal ini Tuhan memerintahkan dalam tafsir Murahal Labid oleh Imam An-Nawawi Al-Bantani, kakek itu oleh wakil presiden sekarang. Wakil presiden sekarang itu buyut oleh namanya Imam Nawawi Al-Bantani, membuktikan pada kita bahwa orang itu benar sampai jasadnya yang sudah ratusan tahun mati masih utuh, masih rambut bisa berpanjang kayak hidup, kuku bisa berpanjang kayak hidup. Biasanya kalau udah mati itu nggak bisa apa lagi dah. Namanya mati tinggal hancur satu persatu aja lagi. Cuman di antara yang lambat hancurnya itu termasuk di antaranya adalah rambut. Yang tidak dihancurkan Tuhan itu namanya tulang sulbi, sulbi wa tarahib, yang bentuk tulang ekornya begini, nah kayaknya halus dari dulu kan. Tulang ekor, bila tulang ekor kita tuh patah pasti lumpuh. Itu pasti lumpuh. Itu dicatat dalam buku keilmuan. Kawan kita Pak Aidil, beliau masih ada hubungan keluarga dengan almarhum Kiai Haji Sadiyan Saleh. Beliau menyuruhkan anak-anak tolong merekam di foto. Tugas Anda mengumpulkan itu oleh tulang ekor, baru lihat luka ini kah bentuk rupanya tulang ekor gitu. Jadi kalau kita jatuh terduduk pada jamaah itu sangat bahaya sekali. Kalau sampai patah tulang ekor yang sedikit yang lencet begini, ya itu pasti lumpuh ya. Nah itu nanti yang dihidupkan Tuhan nanti suatu ketika kiamat, dihidupkan kembali manusianya. Tapi yang lambat hancur termasuk diantaranya adalah rambut kita ini. Keimanan dan keyakinan serta perasaan, iman, yakin, perasaan. Saya ulangi, keimanan, keyakinan, perasaan dengan 4 macam tersebut perbedaan manusia dengan makhluk-makhluk lainnya, termasuk binatang ayam, sapi, sebutnya binatang. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim surah At-Tin, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Pendek surahnya, cuman gamblang dipaham. Sesungguhnya kata Allah, khalaqnal insan, kami ciptakan manusia. Nah, kata kami itulah seorang kembali oleh anak kita yang kebetulan saat itu beliau non muslim, cuman ikut duduk di kelas mendengarkan.
saat belajar di kelas, saya selaku guru agamanya tidak mengizinkan anak yang non muslim tinggal di kelas, tapi dia ngotot mohon Pak diizinkan. Jadi sambil duduk di teman-temannya, dia mendengarkan agama, saya menjelaskan, yang ambil buku agama terbacalah di situ yang begini tadi, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami ciptakan, kata Allah, manusia itu dalam bentuk sebaik-baiknya. Lalu beliau minta izin bertanya, Pak Guru, bolehkah saya bertanya? Ya, kita selaku guru ya, karena dia ada usaha itu kesempatan dia minta kita izinkan, silahkan bertanya. Kalau saya bisa jawab, saya jawab. Kalau enggak, kita bacaan bersama aja. Lalu kemudian bertanya tadi, kalau melihat teks kata ini, kata beliau, yang khalaqnal insan, kami ciptakan, berarti Tuhan Islam itu Pak, menurut konteks dari bicara itu berarti Tuhan dari beda satu. Karena kata kami, sedangkan kita Allah Maha Esa. Dan namanya orang bertanya kan mendapatkan terjawab. Ya. Jadi maksudnya saya bilang, kata itu, kata kami dalam Al-Quran, sebijian Quran itu ada kata kami banyak, menggunakan kata artinya kami itu bukan menunjukkan Tuhan itu lebih dari satu, tetapi adalah itu hak prerogatif Allah dalam menggunakan bahasa. Mau kata kami, mau saya, terserah Tuhan. Tetapi kata kami itu bukan Tuhan menunjukkan lebih dari satu. Yang kedua, Allah menunjukkan kami itu menunjukkan tentang kebesaran Tuhan, bukan banyaknya Tuhan. Dijelaskan. Akhirnya rupa-rupanya beliau itu bisa menerima. Salah satu di antara mereka rupanya ada yang beriman, ada yang beriman. Dikiranya kami itu banyak, mesti banyak. Nah, kami kan minimal kita berdua. Kalau enggak 3, 4, 5, kalau satu. Tidak mau dikatakan istilah dengan trinitas itu. Mohon maaf, nggak muslim saya bilang. Ini mau tidak mau menjelaskan seperti itu, karena ada yang bertanya. Maka saya sudah antisipasi, jangan berani di kelas. Kalau nanti perbedaan begitu Anda tersinggung, memang begitu menjelaskan dalam kitab kami. Jadi laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, sesungguhnya kami jadikan manusia pada sebaik-baik bentuk kejadian. Pertama, pada zahirnya bagus, lebih-lebih lagi pada hakikatnya dan postur kurusnya bagus dilihat. Hidung aja jarang, hidung tuh lubang ke atas, mesti ke bawah hidung itu. Seandainya ke atas hidung sibuk kita cari payung kalau hujan, kalau lepas. Macam-macam tuh mesti. Itu sudah diatur oleh Allah SWT, melebihkan tentang kita manusia dibandingkan dengan makhluk-makhluk Allah yang lain. Belum yang lainnya, akalnya, pikirannya, kecerdasannya, dan lain-lain. Pada hakikatnya manusia daripada Nur Muhammad SAW. Jadi kesimpulannya bahwasanya manusia itu memang diciptakan daripada Nur Muhammad SAW. Lalu buktinya Nabi Muhammad Allah buat seperti itu. Kalau boleh kita katakan, tidak ada makhluk yang paling tampan kecuali Rasulullah. Nabi Yusuf kayak apa tampannya,
sampai kaum ibu mengatakan halakta hadza basyarun illa malakun karim. Saya ulangi, kata ibu-ibu zaman dulu, zaman Nabi Yusuf alaihissalam berkata begitu mulai Nabi Yusuf, hadza basyarun illa malakun karim. Ujar kaum ibu-ibu, wah ini lain manusia, ini malaikat. Saking tampannya, tapi ketampanan Yusuf hanya 1% dari tampan Rasulullah. Itu Rasulullah. Kepintarannya Rasulullah hanya 1% dari Rasulullah. Kayak Musa tercakupi segala-galanya. Kepintaran Rasulullah hanya 1% dari Rasulullah. Allah buat Nabi Muhammad orang yang tahu huruf, tetapi para cendekiawan dunia mengakui kepintaran Nabi Muhammad. Manusia ada pemimpin yang berhasil adalah Nabi Muhammad. Padahal orangnya buta huruf. Kalau buta huruf kita itu biasanya bodoh. Tapi Rasulullah itu sudah antisipasi Allah supaya apa gunanya dan buta huruf itu Allah mengatakan seperti itu. Kau tidak terpintar, kau buta huruf, itu ada hikmah besar pada jalan. Hikmah besarnya untuk antisipasi jangan sampai Al-Quran itu dikatakan hasil produk Muhammad. Makanya Islam tidak boleh dikatakan sebagai Muhammadanisme. Kalau kamu yang lain boleh isme, ya kan? Ada isme-ismenya, tapi Islam tidak. Karena Islam bukan hasil di produk Muhammad, bukan hasil ciptaan. Maka Al-Quran tidak bisa dikatakan hasil produk Muhammad, tapi Al-Quran hasil daripada penerimaan wahyu dan Muhammad dari Allah untuk Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sebagai pengantar menyampaikan kepada umat. Maka Nabi Muhammad terlebih dahulu diberi Allah paham. Maka seluruh kita, baik itu mushaf, suhuf, itu semua di dalam Al-Quran. Dari kuping semua itu dalam Al-Quran Al-Karim. Ini yakin tentang kita, tentang kesatuan dari, tentang kesempurnaan sifat kudrat irada Tuhan, tentang ilmunya Allah yang maha segala-galanya. Jadi kita tidak ada cara lagi untuk mengatakan Tuhan itu salah, Tuhan begini. Kemudian selesai. Kemudian berikutnya adalah ma'rifatullah. Ma'rifat secara harfiah, secara logawi, secara etimologi itu adalah mengenal Allah yang Maha Kuasa. Maka dikenal di dalam kitab Tauhid Awwaluddin Ma'rifatullah. Awal kita belajar Tauhid dari pertama mesti Awwaluddin Ma'rifatullah. Awal mengenal agama, untuk mengenal Tuhan itu harus kenal agama. Jadi agama itu dipelajari dengan kemampuan kecerdasan memahami. Makanya Tauhid, Quran itu jangan dipahami sendiri, mentang-mentang buku sudah bahasa kita dipahami sendiri, khawatir kalau salah. Lebih-lebih Al-Quran. Al-Quran kita baca Melayu, anggaplah kita sudah terjemah Melayu. Boleh kita baca artinya yang sudah tertulis, tapi memahami jangan sekali-kali. Kalau memang belum belajar, Allah menyatakan, Nabi Muhammad menyatakan di dalam kitab tafsir yang namanya yang sudah buat terjemah itu, Pak. Allah Rabbi lupa, mudah-mudahan diingatkan Tuhan sebelum habis. Di awal itu dikatakan Tuhan di dalam tafsir itu. Ibnu Katsir, tafsir Ibnu Katsir
Kalau dalam teks aslinya Arabnya terdiri dari kira-kira beberapa jilid, hanya sekitar 4 jilid. Setelah di awal kitab itu sebelum menjabarkan tafsir itu, dari tafsir Ibnu Katsir itu dikatakan barang siapa man fassara al-Quran, teks aslinya man fassara al-Quran bira'yihi falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa coba-coba menafsirkan ayat Quran dengan pendapat sendiri, maka tempatnya itu neraka. Maksudnya Quran ini, tafsir Quran ini ditafsirkan sendiri tanpa belajar. Jadi harus belajar. Saking Allah mengkhawatirkan kepada kita yang coba-coba mengutak arti Al-Quran yang tanpa belajar. Itu hadis dalam kitab Ibnu Katsir, dan ya awal-awal kitab yang asli bahasa Arabnya itu cantumkan hadis itu. Wa in sadaqan, sekalipun benar tafsiran kita dikatakan benar itu hanya kebenaran, hanya kebetulan. Saking Allah menjaga jangan sampai Al-Quran dengan seenaknya kita menafsirkan. Sudah belajar dengan guru kita yang kita yakini tentang kredibel keilmuannya, nah silakan. Karena guru nanti kalau salah, guru yang luruskan, ya. Guru yang luruskan. Nah, makanya para jamaah betul ahli betul tafsir, ya, ahli betul. Hampir semua bidang studi itu pan agama itu dikuasai guru. Makanya ulama-ulama di Martapura yang alumni dari Mesir, dari Mekah, dari Yaman itu mengakui keahlian guru di segi urusan memahami kitab. Dalam sebuah hadis Nabi Muhammad SAW bersabda, "Jadi awaludin ma'rifatullah." Ini awal kan memahami tauhid. Awal-awal agama atau permulaan agama adalah mengenal Allah. Karena kita sembahyang itu namanya Tuhan. Kalau Tuhan yang disembah tidak tahu, jangan salah. Orang dahulu percaya kepada Firaun Tuhan, bahkan diancam dan tidak percaya kalau Firaun Tuhan dibunuh, termasuk di antara yang Sita. Tapi ternyata sudah di kantor tauhid. Benarkah Firaun itu Tuhan? Ada waktu kami ke Mesir itu melihat yang namanya itu apa tuh? Piramid apa ya? 3 piramid, ada 1 piramid itu yang paling besar di tengah gunung itu ada lubang, di situ katanya dulu di kuburan Firaun tinggi. Kalau kita jalan kaki nggak berani itu terpeleset langsung kelintih ke bawah. Cuman katanya muminya Firaun itu demisyuk. Di bahasa kitanya ini mungkin pahamannya kenapa ada mumi seperti itu. Saat saya berita dari Tuhan itu, inilah hamba-hambaku yang terbejat dulu pernah mengaku jadi Tuhan, ternyata orang itu mati. Itu pesan tersembunyi namanya, makanya dimumikan. Firaun. Ma'rifatullah sudah bisa belum jadi nanti bang. Ma'rifatullah artinya mengenal Allah Ta'ala, maksudnya mengetahui dan mengenal afalnya, bukan diri Tuhan yang diketahui. Kalau zatnya itu kita nggak sanggup. Jangan pun kita Nabi ya Allah Musa alaihissalam yang setiap waktu kadang-kadang Tuhan berbicara dengan Musa, wa kallama Allah taklima, wa kallama Allah Musa taklima. Begitu ingin melihat zat Tuhannya itu tidak dibenarkan Tuhan, ya, tidak dibenarkan
Kenapa sampai minta? Lantaran permintaan zaman beliau. Dalam kitab tafsir, orang Bani Israel yang yang menyembah anak sapi, yang Al-Quran di awal surah Al-Baqarah, ittakhaztumul ijla, mereka menjadikan Tuhan itu sebagai sembahan. Siapa sih itu? Yaitu anak sapi. Anak sapi yang mana? Anak sapi yang dibuat oleh Musa As-Samiri. Musa As-Samiri itu adalah munafik. Itu bersama peliharaan Jibril, Musa As-Samiri itu pada zaman. Tapi namanya salah, jadi guru kita salah tetap salah. Anak Nabi Adam lahir surga, namanya salah ya salah. Kita walaupun dunia lahirnya kalau benar ya benar. Itu salah satu dua artinya kita yang lahir di dunia ini jangan kecewa. Ya. Namanya benar tetap benar, yang salah tetap salah. Jadi tapi salah ya salah. Insya Allah akan datang kita sampaikan kembali, lanjutkan kembali. Mungkin kita ulangi dari Ma'rifatullah nanti. Insya Allah bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita diberi petunjuk hidayah Allah SWT. Mudah-mudahan kita dikumpulkan Allah di surga Tuhan bersama baginda Nabi Muhammad SAW. Al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa nabiyina syafiina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ja'al jama'ana hadza jam'an maghfura wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa bi'amalin tuqarribuna bika rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamu